Selamat malam Pak Agustinus dan Pak Alden. Kami dari kelompok 7 malam ini akan mempresentasikan hasil diskusi yang kami buat. Saya William Anthony dan ada teman-teman saya, Johnson Hendry, Sutini, Shirley, dan Rini Kasista. Pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Rini Kasista. Pada presentasi kali ini jelaskan mengenai perancangan kerangka penyelesaian manajemen kinerja dan rencana strategis pada PT Batam Bangun Pratama. Latar belakang di sini, pada saat ini perkembangan perusahaan ditentukan dari kemampuan perusahaan dalam mengolah sumber daya dalam perusahaannya. Sumber daya dapat dibagi menjadi dua, yaitu tangible dan intangible. Dalam pengolahan sumber daya tidak lepas dari strategi perencanaan perusahaan. Dalam mengantisipasi kendala-kendala yang muncul, perusahaan harus mempersiapkan sebuah perencanaan agar segala sistem operasional perusahaan dapat berjalan dengan semestinya, seperti yang sedang diterapkan oleh PT Batam Bangun Pratama. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di dalam supplier bahan bangunan kepada customer yang berlokasi di Kepulauan Riau. Lalu, kinerja karyawan dalam tim juga berpengaruh pada hasil akhir yang dihasilkan. Kinerja karyawan dalam tim dianggap sebagai cara yang efektif dalam menyelesaikan pekerjaan. Dengan menerapkan kerjasama tim, maka pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah, yang pertama adalah untuk lebih memahami mengenai strategi plan, unit strategi plan, deskripsi pekerjaan, serta kinerja individu dalam kinerja dalam tim. Mengetahui apa strategi unit strategi plan, deskripsi pekerjaan, serta kinerja individu dan kinerja dalam tim sangat berpengaruh kepada kinerja perusahaan. Lalu yang ketiga, untuk menambah wawasan penulis dan pembaca mengenai strategi plan, unit strategi plan, dan deskripsi pekerjaan. Manfaat bagi perusahaan adalah agar dapat menjadi referensi bagi perusahaan untuk mempertimbangkan menerapkan strategi plan unit, serta strategi plan, deskripsi pekerjaan, serta kinerja individu dan kinerja dalam tim dalam mengambil keputusan mengenai sumber daya perusahaan. Yang kedua, bagi pembaca, untuk menambah wawasan pembaca dalam pengolahan sumber daya manusia, menggunakan analisa strategi plan, unit strategi plan, deskripsi pekerjaan, serta kinerja individu dan kinerja dalam tim. Yang ketiga, bagi penulis, untuk menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah performa manajemen, pelatihan pengembangan, dan kompensasi benefit, serta psikologi industri. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada bagian landasan teori. Landasan teori ini menjelaskan tentang dasar teori yang dipakai saat melakukan penelitian mengenai topik perancangan kerangka penyelarasan manajemen kinerja dan rencana strategi perusahaan dengan 4 tingkatan, yaitu organization strategic plan, unit strategic plan, job description, dan individual atau team performance. Ada teori-teori menurut para ahli tentang 4 tingkatan ini. Yang pertama, organization strategic plan menurut Mintzberg tahun 2007. Perencanaan strategi punya konsep yang mencakup 5 arti yang sangat berkaitan, yaitu rencana yang membuat arah organisasi lebih jelas secara rasional dalam mewujudkan tujuan jangka panjangnya. Kemudian acuan yang berkenaan sama nilai konsistensi dan inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi. Kemudian sudut organisasi yang posisi sudut organisasi saat memunculkan aktivitasnya. Kemudian suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi dari organisasi dengan lingkungan yang menjadi batas bagi aktivitasnya. Dan yang terakhir, rincian langkah
praktis organisasi tentang informasi untuk mengelabui saingan mereka. Kemudian ada teori unit strategic plan menurut Ansoff, Anthony, Loretz, dan Steiner. Bahwa unit strategic plan itu adalah serangkaian proses dari inovasi yang harus dimiliki perusahaan biar bisa merubah perusahaan, sehingga jika unit strategic planning ini tidak mendukung inovasi dan perubahan, maka akan jadi kegagalan. Kemudian bagian job description menurut Hasibuan ialah gambaran tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek pekerjaan pada suatu jabatan di organisasi. Yang keempat, individual dan tim performance. Menurut Gibson dalam Kashmir, mengatakan kinerja individu atau individual performance yaitu dasar kinerja organisasi yang sangat dipengaruhi sama karakter, motivasi, harapan, serta nilai yang dilakukan oleh manajemen terhadap hasil kerja yang dicapai individu. Kemudian ada menurut Kirkman dan Sapiro, kinerja dalam tim merupakan sebuah kelompok karyawan yang mengatur diri mereka sendiri dalam mengerjakan tugas perencanaan, membuat keputusan pekerjaan, dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di dalam bab 3 ini kita akan mempelajari tentang analisis dan pembahasan. Yang pertama ini tentang job analysis. Nah, di dalam job analysis itu terdapat job description. Job description itu seperti kayak deskripsi pekerjaan suatu jabatan. Contohnya seperti job finance. Jadi job summary yang finance ini merupakan suatu posisi di mana finance ini merupakan bagian dari perusahaan yang berurusan secara langsung terhadap keuangan perusahaan itu. Jadi bagian ini bertanggung jawab dalam mengelola serta mengalokasikan dana untuk operasional mereka dan juga melakukan pembayaran untuk kebutuhan internal maupun eksternal dari perusahaan. Jadi tugas-tugas dari finance ini antara lain seperti melakukan pemeriksaan kas kecil dan kas besar, mengelola kayak membayar utang dan menagih piutang dari perusahaan, lalu melakukan budgeting atau kayak budgeting itu kayak kita punya anggaran gitulah. Nah, dan lalu juga ada menganalisa dan mengidentifikasi kesalahan pada payment perusahaan dan juga ada membuat laporan bulanan perusahaan di bidang keuangan. Lalu ada job specification itu maksudnya kayak spesifikasi yang diperlukan atau kayak contoh keahlian atau keterampilan yang diperlukan dalam suatu persyaratan posisi pekerjaan kayak minimal umur 20 atau 29 tahun, terus lalu pria atau wanita, dan pendidikannya minimal tamatan SMA atau SMK. Lalu diutamakan yang mempunyai pengalaman di bidangnya selama minimal 1 tahun, lalu dapat bekerja sama dengan tim, dan juga dapat menguasai Microsoft Office. Lalu juga bahasa asing harus dikuasai minimal bahasa Inggris dengan TOEIC score minimal 500 poin. Lalu di dalam job evaluation itu lebih rincinya itu seperti kayak kita punya capaian ya, maksudnya gini. Contoh di job evaluation finance ini ada beberapa faktor. Yang pertama faktor dari pendidikan dulu. Semakin tinggi jenjang pendidikannya, kalau dari contoh ini kan SMA nih, dari SMA sampai S3, nilai yang paling tinggi itu adalah S3 dengan poin 350, sedangkan yang paling rendah adalah SMA atau SMK sederajat dengan 70 poin. Lalu selanjutnya juga ada di bagian pengalaman, kalau nggak punya pengalaman itu poinnya paling rendah, yaitu 70, sedangkan yang punya pengalaman 1 tahun, 2 tahun, sampai pengalaman di atas 3 tahun itu poinnya paling tinggi, yaitu 350 poin. Lalu berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Kalau yang poin TOEIC-nya itu cuma 500, ya poinnya paling rendah, yaitu 60. Tapi kalau yang TOEIC skornya di atas 850, berarti dia poinnya 300. Nah, lalu di dalam grade atau kelas ini, semakin tinggi
dia punya grade, semakin tinggi juga dia punya interval range-nya, sehingga berdampak pada salary-nya. Jadi makin tinggi grade class sama grade class-nya, gajinya pun lebih tinggi. Kalau yang paling rendah itu UMK, menengah itu ada yang 6 juta, nah paling tinggi itu 8 juta. Lalu kriteria performance itu maksudnya finance staff yang baik adalah staff yang dapat mengelola keuangan dengan baik dengan memberikan laporan keuangan tepat waktu tanpa melewati tenggat waktu yang dikasih oleh kantor. Operator gudang itu penjelasannya sama kayak tadi ya. Jadi yang pertama ada job summary. Job summary itu maksudnya operator gudang ini merupakan salah satu posisi di perusahaan yang fungsinya itu melakukan pengeluaran barang kepada customer dan juga menghitung kuantitas barang yang masuk dan juga yang keluar, barang yang dikeluarkan itu sampai kepada tangan konsumen. Lalu tasknya itu adalah menerima dan mengeluarkan barang yang masuk atau keluar dari gudang, lalu menyiapkan barang yang akan dikeluarkan ke customer. Yang ketiga itu ada melakukan pengecekan terhadap kualitas dan kuantitas barang yang baru masuk. Jadi kalau misalnya ada yang kayak cacat produksi nanti dilaporin gitu ke bagian quality control. Terus yang keempat juga ada menjaga dan memelihara barang yang ada di gudang. Lalu job specification itu antara lain adalah minimal harus pria. Lalu umurnya itu harus di antara 21 sampai 25 tahun. Lalu dapat bekerja di bawah tekanan, pendidikannya minimal SMA atau SMK sederajat, lalu memiliki stamina dan bodi yang sehat dan dapat mengangkat beban. Nah, karena kan namanya gudang kan berhubungan dengan angkat-angkat barang, jadi fisiknya harus bagus juga, stamina juga harus bagus. Lalu jujur dan dapat bekerja sama dengan tim. Yang ini job evaluation seperti yang tadi. Jadi minimal pendidikan itu tidak sekolah itu poinnya paling rendah yaitu 70. Lalu ada TK, SD sampai SMA dengan poin tertinggi yaitu 350. Lalu yang selanjutnya ada kemampuan mengangkat beban. Jadi kalau misalnya nggak bisa angkat beban ya nilainya paling rendah. Kalau misalnya dapat mengangkat beban yang lebih berat, kalau di sini paling beratnya itu 50 kilo ya. Dia punya poin paling besar yaitu 350. Yang lain adalah kecepatan bekerja. Kalau misalnya dia kerja lambat, kalau di contoh ini kerjanya 1 hari itu poinnya 60. Tapi kalau misalnya dia kerjanya bisa setengah hari atau lebih cepat, poinnya lebih tinggi yaitu 120. Yang selanjutnya itu ada grade atau kelas ya. Sama seperti tadi, makin rendah lebih rendah, gajinya juga lebih rendah. Makin tinggi sampai kelas 9 atau grade 9, interval range-nya juga lebih tinggi dan gajinya juga lebih tinggi yaitu 5 juta paling tinggi. Yaitu selanjutnya ada kriteria performance. Seorang operator gudang itu dapat dikatakan baik jika dapat bekerja di bidang pergudangan secara maksimal dan cepat dan juga dapat mengangkat beban yang berat, teliti dan tepat dalam mengeluarkan barang pada customer tanpa adanya kelebihan atau kekurangan barang yang sampai dengan customer. Jadi pas. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi yang next itu adalah berhubungan dengan bisnis strategi. Jadi bisnis strategi itu dia sebenarnya ada 4 metode. Yang pertama itu kita harus tentukan kedepannya yang akan perusahaan itu lakukan biar dapat meningkatkan kinerja pada perusahaan tersebut. Jadi pada sisi marketing itu kedepannya itu akan mentargetkan customer ini piutangnya itu bisa mencapai lebih tinggi dan lebih cepat. Kemudian akan ada customer yang baru. Kemudian juga kedepannya bakal dilakukan promosi yang lebih lanjut. Kemudian untuk goals kedepannya itu dapat mencapai 3M profit per bulannya. Kemudian juga
kecepatan turnover di gudang itu lebih cepat, kemudian lebih terkenal di kalangan masyarakat. Kemudian ada new tools. New tools ini seperti hal-hal yang baru yang akan dilakukan oleh perusahaan ini, seperti launching website barunya. Kemudian nanti akan dibikin bisa online shopping, dan di situ kita bisa membeli produk dari perusahaan ini itu menggunakan debit atau credit payment. Kemudian akan juga disediakan online katalog dan broadcast agar bisa lebih efektif. Jadi kalau marketingnya mau pergi menyalurkan produk-produknya itu nggak perlu lagi satu-satu bilang gitu, jadi nanti tinggal lihat dari katalognya saja. Kemudian di bisnis strategi yang pertama ini kita tuh harus tahu di mana kita akan menyelesaikan ini, yaitu kepada customer PT Batam Bangun Pratama yang merupakan customer yang berasal dari semua daerah di Kepulauan Riau. Kemudian bagaimana sih kita cara untuk menyelesaikan bisnis strategi ini? Itu dengan meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam mengantarkan produk kepada customer kita tanpa ada kelebihan dan kekurangan kuantitas yang dipesan oleh customer tersebut. Kemudian dengan apa sih yang akan kita lakukan untuk menyaingi kompetitor kita? Jadi dengan mendapatkan supplier yang menawarkan harga yang lebih rendah, maka tentunya dengan harga yang ditawarkan supplier itu dapat menghasilkan produk dengan harga yang lebih rendah. Maka dapat kita bersaing dengan pesaing, dan juga strategi promosi itu dapat membuat customer kita itu lebih tertarik. Yang selanjutnya itu yang bagian kedua adalah strategi training and development initiatives and their implication. Jadi di sini itu apa saja sih strategi training yang akan kita lakukan? Yang pertama itu kita harus mengimprove customer service kita. Di sini itu yang dilakukannya adalah memastikan karyawan mengerti tentang produk, kemudian juga dia mengenal jalan dan alamat customer, dan juga skill komunikasi karyawan dengan si customer tersebut. Yang kedua adalah capture and share knowledge. Jadi di sini tuh kita harus memberikan informasi gimana sih perilaku tiap customer itu, kemudian kita meng-sharing saran dan kritik dari customer sebagai masukan kepada kita. Kemudian adalah kita memberikan metode pembelajaran tidak hanya melalui offline, boleh juga kita membuat website. Kemudian di sini kita membuat sebuah training, di mana training itu harus kita identifikasi dulu skill, pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan. Karena masing-masing karyawan itu mereka mempunyai skill dan juga pengetahuan dan daya belajar mereka itu berbeda. Kemudian kita memastikan training yang dilakukan itu dapat bermanfaat bagi karyawan. Kemudian juga memastikan waktu yang tepat dan safety yang diperlukan di saat training. Yang terakhir ini ada diversify the learning portfolio. Jadi di sini itu kita harus menyediakan fasilitas untuk training beserta konsumsi. Kemudian kita juga harus menggunakan teknologi seperti internet dan juga bantuan dari Microsoft Office. Yang ketiga itu ada training and development activities. Apa saja sih yang akan kita lakukan untuk training ini? Jadi kita itu bisa online training, ini typo bisa development plan, kemudian training, kemudian kita juga ada bikin group discussion activities, kemudian setelah itu kita akan melaksanakan performance appraisal. Nah, jadi yang terakhir itu adalah metrics that show the value of training. Jadi ini seperti evaluasi dari awal sampai akhir itu nanti apa sih akan kita capai. Jadi di sini tuh kita akan mencapai revenue dan profit, kemudian juga adanya customer satisfaction, kemudian improve work environment, dan juga kita akan me-increase new customer dan juga well-known achieve. Ada juga hal-hal perbaikan seperti kinerja dan juga reward strategi. Itu yang pertama itu permasalahan di perusahaan ini adalah PT ini, itu perusahaan ini tidak memberikan benefit dan kompensasi yang selayaknya diterima oleh seorang karyawan. Maupun itu junior lah, senior lah, itu hanya dibagikan base salary dan cutinya saja, kemudian juga dikasih BPJS-nya saja. Setelah dianalisa ternyata karyawan di PT ini tuh dia rewardnya itu karyawan-karyawannya tuh dia lebih suka ekstrinsik dibanding dengan intrinsik. Mereka itu lebih ingin mau menunjukkan kinerja mereka jika ada reward yang lebih bagus. Jadi dikarenakan kekurangan reward ini membuat karyawan tuh tentunya tidak semangat dan untuk meningkatkan performa mereka. Jadi ada beberapa kasus seperti karyawannya itu sudah bekerja 1 tahun atau di atasnya, tapi tidak dilakukan pengontrakkan kerja, sehingga karyawan tersebut hanya sebatas karyawan harian tanpa diberi BPJS kesehatan. Meskipun ada, BPJS itu ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Dia tuh
membayar 231.000 per bulan tanpa ada bantuan sepersen pun dari perusahaan. Dikarenakan dia itu bukanlah karyawan kontrak dari PT. Maka dari itu, perbaikan kinerja yang harus dilakukan oleh PT ini adalah menganalisa yang berhubungan dengan kompensasi dan benefit yang seharusnya diberikan oleh perusahaan ini. Karena ini menyebabkan kinerja karyawan turun dan membuat efektivitas perusahaan menjadi tidak efektif. Maka cara yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem reward mereka dan melakukan training yang meningkatkan kinerja. Seperti training yang memberikan reward setelah karyawan tersebut menyelesaikan training. Tentunya training ini juga harus dianalisa cost-nya sesuai dengan kemampuan perusahaan itu dan juga melakukan survei terhadap masing-masing karyawan training apa sih yang cocok untuk mereka. Kemudian di sisi reward strategi, perusahaan ini itu menerapkan reward strategi total reward dari tower sparing. Ini setelah dianalisa problemnya, jadi dibikin reward strategi. Itu nanti akan diberikan seperti financial reward atau yang dinamakan dengan pay. Jadi ini berhubungan dengan finansial yang ada mengeluarkan duit yang bersifat tunai atau duit cash gitu. Itu seperti ada base pay, kemudian ada bonus, kemudian profit sharing. Jadi profit sharing ini dia tergantung dengan ekonomi perusahaan. Bisa saja terjadi perubahan tiap tahunnya, seperti apalagi sekarang pandemi begini. Kemudian ada podcast diskon, itu dia membuat kartu member di mana jika karyawannya kalau butuh bahan bangunan itu mereka bisa beli ke perusahaan ini akan mendapatkan diskon 10%. Kemudian pemberian komisi jika mencapai target yang ditentukan. Yang kedua itu bersifat non-finansial atau bisa disebut dengan benefit. Jadi ini tuh seperti relationship reward. Seperti jika ada pekerja yang sudah lama di atas 10 tahun itu dia diberikan benefit seperti mendapatkan motor atau mobil. Jadi yang kedua itu mendapatkan pensiun dan pesangon. Ini memang kayak sebuah kewajiban yang harus perusahaan itu bayar kepada karyawannya. Kemudian yang ketiga itu mendapatkan cuti sesuai dengan aturan pemerintah. Yang keempat adalah mendapatkan tunjangan lainnya seperti BPJS dan BPJS itu ada kehadiran, perumahan, insentif. Kemudian juga diberikan living difference jika melakukan perjalanan ke negara lain. Yang keenam adalah melakukan promote kerja bagi yang kinerjanya bagus. Jadi karyawan itu tidak hanya stay di tempat itu saja. Kemudian juga memberikan layanan tempat parkir. Yang ketiga itu ada learning dan development. Jadi di sini itu selain dari dikasih financial reward sama non financial reward, perusahaan juga bisa melakukan training plan di mana jika training itu karyawan tersebut training di luar akan diberikan allowance transportasi dan biaya hidup. Kemudian ada performance management. Jadi karyawan tersebut jika dalam satu hari itu atau satu minggu atau satu bulan udah mencapai target, maka perusahaan harus memberikan reward kepadanya. Terus yang terakhir itu ada work environment atau lingkungan kerja. Ini sebenarnya hal yang penting juga sih karena jika lingkungan kerja tidak nyaman maka karyawan itu jadi tidak semangat bekerja. Yang pertama itu seperti komunikasi. Terpenting itu komunikasi antara perusahaan dan karyawan mengenai reward yang akan diberikan, beserta ketentuan-ketentuan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua itu ada organizational culture, jadi dengan adanya budaya seperti saling menghargai, karyawan tidak akan merasa terkucilkan karena hanya sebatas karyawan, melainkan dia itu akan mendapatkan rasa kekeluargaan di perusahaan. Juga berhubungan dengan karyawan kepada karyawan, jadi beserta karyawan kepada atasan, di sini akan menjalin hubungan yang baik. Jadi hal ini akan membuat reward strategi ini menjadi lebih baik ke depannya. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Job analysis terdiri dari 4 bagian yaitu job description, job specification, job evaluasi, dan kriteria performance. Semua bagian di atas merupakan job analysis bagi pekerja yang bekerja di perusahaan. Job description merupakan apa yang akan dikerjakan suatu karyawan di perusahaan sesuai dengan penempatannya. Job specification merupakan kriteria yang dicari sesuai dengan kehendak perusahaan. Job evaluation merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menentukan nilai relatif atau nilai jabatan antara jabatan dengan jabatan yang lain. Kriteria performance itu merupakan apa saja yang akan dikerjakan sesuai dengan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya rekomendasi.
job analisis sebaiknya diterapkan di setiap perusahaan dengan sebenar-benarnya karena akan meningkatkan kinerja pekerja, meningkatkan kinerja perusahaan, dan agar penempatan karyawan tidak salah dan karyawan bisa bekerja dengan maksimal. Sekian presentasi yang kami jelaskan. Terima kasih.